rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'i wal intifa' wal mudhakkiri wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtigha wajillahi maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa ila an qal babu salatul jum'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat. Allah berikan kita waktu yang manfaat. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita di malam hari ini Allah jadikan kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi, umat yang nanti mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang menjelaskan tentang salatul Jum'ah. Salat Jum'ah adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah, disampaikan oleh Nabi kepada kita umatnya, agar kita senantiasa menghidupi kehidupan kita ini penuh dengan ibadah. Ada ibadah yang berjumpanya dengan muslimin itu sehari 5 kali. Ada yang perjumpaannya ibadah dengan muslimin seminggu sekali. Ada perjumpaannya dengan muslim ibadah dalam 1 tahun sekali. Salat 5 waktu sehari semalam. Salat Jumat seminggu sekali. Salat Idul Fitri atau Idul Adha 1 tahun sekali. Sehingga dengan pertemuan demi pertemuan seorang muslim dengan seorang muslim ketika berkumpul di rumah Allah, tujuannya cuma satu, mengenalkan diri kita ini untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Karena Allah sebutin hikmahnya dibalik Allah ciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini semuanya diciptakan tiada lain kecuali buat ibadah. Jadi kalimat ibadah ini adalah kalimat yang mencakup 24 jam, tidak ada batasan waktu. Enggak ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, enggak, saya enggak mau salat. Enggak, saya enggak mau muji Allah, enggak mau bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya udah dikasih sehat walafiat. Enggak. Mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan punya atau enggak punya, kaya, miskin, ya, rakyat jelata, pejabat, semuanya kalau dia beriman kepada Allah, maka dia mampu dan harus untuk menyempatkan dirinya beribadah kepada Allah. Jadi ibadah secara langsung diri kita kepada Allah, ada ibadah yang secara langsung kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya sebenarnya tidak ada ruang dalam kehidupan kita ini dikatakan kayaknya nggak ada ibadah di dalam hidup kita.
Inilah kelemahan kita. Contoh misalnya kita cuma nongkrong-nongkrong, duduk-duduk doang. Akhirnya kita pikir ibadahnya di mana? Gitu. Padahal di situ penuh dengan ibadah. Nongkrong duduk kalau niatnya silaturahmi jadi ibadah. Nongkrong duduk ngopi ngobrol kalau niatnya untuk memberikan nasihat kepada teman, pada saudara, itu jadi ibadah. Nongkrong duduk ngopi kalau di dalam sela-sela obrolannya ada zikir, ada sholawat, jadi ibadah. Jadi nggak ada kata nggak ada ibadah, semuanya penuh dalam ibadah. Maka ibadah pertemuan seorang muslim dengan muslim 1 minggu sekali adalah sholat Jumat. Allah jadikan sholat Jumat syariat agar kita itu senantiasa terikat terus sesama muslim. Tidak ada jarak, tidak ada penghalang muslim sama muslim. Tapi kenyataannya di negeri kita di saat ini kita lagi dipertontonkan. Kita lagi sedang diperlihatkan di media, di sosmed, di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Sampai TikTok juga rame. Kita sedang diperlihatkan bahwasanya muslim sama muslim harus saling berantem. Muslim sama muslim saling pukul. Muslim sama muslim saling tindas. Muslim sama muslim saling menghina dan sebagainya. Ini udah keluar dari konsepnya Nabi kita Muhammad. Ini udah keluar daripada konsepnya Allah. Ya, yang Allah nyatakan, Allah utus Nabi kita Muhammad buat kita rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, udah berapa juta yang ngelihat TikTok polisi sama demonstran, begitu bangganya tuh di share, sampai jutaan yang lihat. Tapi kalau kita lihat polisi muslim bukan muslim, demonstran muslim bukan muslim, sesama muslim diadu domba, dipukul, dihantam, ini dan sebagainya. Itu kalau Nabi lihat, Nabi sedih. Kalau Nabi lihat keadaan umatnya di akhir zaman saling pukul, saling injek, saling hantam, saling adu domba, Nabi bakal sedih dan nangis melihat keadaan umatnya yang keluar dari sifat rahmatan lil alamin. Makanya konsep Islam kalau kita nggak lakuin dengan sempurna maka akan keluar. Kalau semuanya elemen paham tentang tugas mereka masing-masing, maka tidak ada kezaliman. Contoh, cuma ngoreksi aja. Jadi jangan kita lihat, jangan kita bangga terus kita lihat, udah tutup aja, jangan diperbanyak lagi. Ya, hampir jutaan kalau lihat, oh di TikTok 7 juta K, di Instagram 7 juta K, di YouTube, oh berapa orang yang melihat tentang itu semua. Itu semua keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad. Akhirnya kita share, kita bagi, kita ini dan sebagainya. Seakan-akan kita senang melihat keadaan kayak begitu. Ustaz seru-seru aja lagunya ini, ada aja macam-macam. Tapi udah cukup lah, cukup. Ya, ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat. Adakah akhlak yang ngajarin tentang itu? Kalau kita lihat bagaimana keadaan polisinya, bagaimana demonstrannya. Polisi tugasnya buat apa? Buat ngamanin, buat mengayomi, buat apa lagi? 3M tuh pokoknya tugasnya, simbolnya polisi. Tapi kalau kita lihat nyatanya, wah hantam sini, pukul sini, tendang sini. Ente kalau jadi aparat, tugas ente kalau dia keluar daripada tatanan atau undang-undang demonstran ternyata keluar, tangkep aja. Tahan aja, enggak usah yang satu mukul, yang satu nendang, yang satu injak, yang satu ini. Di mana akhlaknya Nabi Muhammad? Engkau muslim, engkau ngucapin 2 kalimat syahadat, haram seorang muslim sesama muslim menjatuhkan darah saudaranya. Sampai itu darah bercucuran, haram. Muslim sama muslim. Yang ketawa siapa? Orang-orang kafir. Yang cengar-cengir, yang duduk enak sambil ngopi, sambil lihat-lihat siapa? Mereka, orang-orang yang menertawakan kita. Diadu domba kita muslim sama muslim. Pejabat sama rakyat, polisi sama demonstran. Akhirnya kita yang nggak ngapa-ngapain di rumah doang, kita share bagikan video ini, kita share bagikan video ini, kita share bagikan kebagian dosanya. Hapusin deh. Ya. Nggak usah yang begitu-begitu. Coba lihat perbandingan jauh.
contoh-contoh yang nggak ngajarin akhlaknya Nabi, yang like, yang share, yang komen, yang follow, apalagi yang subscribe, maksiatnya lebih banyak ketimbang daripada nasihat, ketimbang daripada pengajian, ketimbang daripada qasidah, ketimbang daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah penuhin dengan sholawat beranda kalian, penuhin dengan ajaran-ajaran Nabi, penuhin dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Hapus semua beranda-beranda yang gak ada manfaatnya. Ngotor-ngotorin aja Facebook kalian, beranda kalian, Instagram kalian. Kalau ada kayak begitu-begitu, sama aja kalian menaruh noda di dalam akun kalian. Hapus semuanya. Ini kita udah mau nyambut bulan Maulid. Bentar lagi besok satu Maulid, 1 Rabiul Awal. Besok hari Minggu adalah 1 Rabiul Awal. Bulan Maulid udah sebentar lagi. Udah jangan kita sibukin kayak begitu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada habisnya dunia mah. Ntar demo, ntar kelaparan, ntar naikin gaji, ntar ini. Kenapa kita nggak ngadu sama Allah? Kenapa kita nggak minta sama Allah? Orang zolim minta sama Allah. Sungguh orang yang dizolimi sama orang yang zolim, ketika orang yang dizolimi dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang-orang yang kerja di Indonesia dia tidak mendemo tapi dia memohon kepada Allah, dia demo kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasa kasarnya dia demo kepada Allah, semua munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dizolimi sama penguasa yang zolim, maka akan didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma penghalang kayak begitu ya memang ada bagusnya. Ada video polisi demonstran sholat Allahu Akbar. Tapi berapa banyak yang sholat, berapa banyak juga yang ninggalin sholat. Lebih banyak yang ninggalin sholat, yang maksiat banyak. Lihat mana kita mau ketuk pintu Allah, apa mau kita mau ketuk pintu istana, atau mau kita ketuk pintu DPR MPR? Lebih baik kita ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan tertutup buat hambanya kalau hambanya mengetuk terus kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa juta orang kemarin kumpul, berapa juta orang di mana-mana semuanya upload ini, sibuk dengan begituan, takut ini. Ente nggak percaya sama Allah? Bukan nggak percaya Ustadz, tapi bagaimana tuh undang-undang kalau udah ditetapin nanti gaji kita nggak ada pesangon, nggak ada ini. Ente pikirin yang belum terjadi. Kenapa ente nggak pikirin keadaan yang sekarang kita lakukan? Kenapa kita nggak pikirin, kita nggak perbaiki sholat kita nggak perbaiki ibadah kita? Tenang, Allah udah atur. Kita harus yakin sama Allah. Allah udah tentuin hulan, rizkinya si anu, segini. Allah udah berikan ketentuan kepada semua hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, bahkan orang yang gak beriman. Orang kafir aja sampai sekarang masih hidup, orang yang berbuat maksiat aja sekarang masih bisa makan. Lah kita orang yang tiap ngaji yakin kepada Allah, ngucapin 2 kalimat syahadat, dohor, asar, maghrib, isya kita sholat, tapi kita masih nggak yakin. Di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sholat Jumat itu adalah teguran buat kita seminggu sekali. Kalau sehari semalam teguran kita berjumpa dengan muslim, bertemu dengan saudara, itu agar cakrawala pemikiran kita ini terbuka. Kita ketemu sama muslim dohor, ntar ketemu asar, ntar ketemu maghrib, kita ketemu sholat Jumat, pertemuan di sholat Jumat, kanan kiri depan belakang, kita pamit pulang ketemu sama saudara, ketemu sama tetangga. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan diri kita kepada Allah, ngenalin diri kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat Jumat ini adalah salah satu memang syariat Allah, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama al-mu'tamad salat Jumat adalah fardu ain. Ada yang meriwayatkan adalah fardu kifayah. Nabi kita Muhammad
pernah menjelaskan di dalam hadis as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Salat 5, Zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, isya ketemu subuh. Di antara dua solat, di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua, itu mukaffiratun lima bainahuma. Dosa-dosa kita diampunin kalau orang tersebut tidak melakukan ijtunibatil kabair, enggak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa besar diantaranya adalah syirik kepada Allah. Dosa besar diantaranya durhaka sama orang tua. Dosa besar diantaranya minum minuman khamar. Nah, kalau kita melakukan dosa, karena manusia tidak ada yang nggak punya dosa. Habis sholat aja kita masih punya dosa. Habis sholat kita berdosa. Ada orang yang dalam sholat aja dia berdosa kepada Allah. Allahu Akbar. Deh samping gua obat asem lagi. Kita udah apa? Udah berdosa sama dia. Dalam sholat tuh, dalam ibadah aja kita berdosa sama hamba Allah. Makanya antara dhuhur ke asar ada jeda waktu, kita dikasih waktu sama Allah. Habis sholat dhuhur jam 1, jam setengah 1. Datang lagi nanti jam 3 sholat asar. Jam 1, jam 2, jam 3, 2 jam atau 2 jam setengah. Ada orang yang melakukan dosa, maksiat. Maka ketika dia sholat asar, dosa-dosanya udah diampunin sama Allah. Habis sholat asar bukannya langsung pulang, nongkrong dulu di pos. Nongkrong dulu di pos, ada kopi, minuman, akhirnya ngomongin orang, gibah, cerita ini sebagainya. Datang maghrib pulang. Maghrib dia langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar dia kepada Allah, dosanya diampunin sama Allah. Itu kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada makhluk, minta maaf dulu sama orang, minta ridhonya dulu sama orang, baru diampunin sama Allah. Kalau urusan kita berdosa sama Allah, contoh dosa sama Allah gimana sih? Ya dosa sama Allah, kita habis sholat, udah selesai sholat, keluar dari masjid, ketemu di jalanan, ada anak perawan, pakaiannya nggak senonoh, paha kelihatan, astagfirullah. Dia nggak istighfar, dosa kan tuh, kecatat dosa, sampai ke rumah masih nikmatin aja tuh, kebayang ya, pahanya segini, tingginya 20 cm, ini segini, pakaiannya begini, mereknya di sini, belinya di sini, harganya segini, anak sultan tuh. Nah, udah kebayang berapa jam, berapa menit, maksiat, dosa, kemudian dia sholat lagi, dia sujud kepada Allah, dia istighfar, dosanya diampunin sama Allah. Itu kita nodain diri kita di hadapan Allah. Tapi nodain diri kita di hadapan makhluk belum diampunin sama Allah sebelum kita minta bersihin dulu, ya. Bang, maaf bang, ya. Kemarin saya ngomongin, saya gibah, saya hasut sama abang, saya dengki sama abang, ya. Dagangan, saya bilangin sama teman begini. Pokoknya ada dengki, saya minta ridhonya, saya minta ikhlasnya. Dia ridho, dia maafin, maka Allah otomatis di saat itu Allah bakal ridho, Allah maafin orang tersebut. Begitu juga wal jum'ah ilal jum'ah. Ini tadi Jumat, besok Jumat lagi nih, ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo kita melakukan maksiat dan dosa di hadapan Allah, ketemu sama Jumat, dosa kita udah gugur, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang lalu udah kita lakukan. Ini tinggal sisanya bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus sampai ketemu Ramadan. Perjalanan hidup kita itu ada dosa, ada maksiat, ada pahala, ada kebaikan, ini dan sebagainya. Dosa kita pas datang bulan Ramadan yang akan datang udah dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang lain Nabi pun pernah mengingatkan tentang keutamaan hal ini. Man ghassala yaumal jum'ah waqtasal wa bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalhu kana lahu bikulli khatwatin amala sanatin ajru siyamihi wa qiyami. Orang yang mandi di hari Jumat, kayaknya hari Jumat mandi, mau kita sholat Jumat, jangan hari Minggu malam Minggu mandi ke rumah mantan atau ke rumah dedemenan dia,
mandi buru-buru cepet banget. Giliran mau Jumat nggak mau mandi dia. Basahin badan doang. Mandi niatin hadir sholat Jumat. Wa bakkar wa abtakar. Pagi-pagi berangkatnya, karena kan pembagian di hari Jumat itu udah dibagi sama Allah. Udah dibagi sama Nabi Muhammad, yang dapat sapi, yang dapat dapat kambing, yang dapat ayam, yang dapat telur dan seterusnya, sampai mau imam naik ke atas mimbar. Usahakan datang jam 9. Ngapain ke sana? Ngepel-ngepel kayak apa di masjid ya. Wa masya walam yarkab, dia berjalan dan dia tidak memakai kendaraan. Jalan dia menuju ke masjid. Wadana minal imam wastama, imam udah naik, alhamdulillah wassalatu wassalam. Kemudian dia wastama, dia dengerin, nggak tidur, nggak ngantuk, dia dengerin apa yang disampaikan oleh khatib. Walam yalghu, dan juga nggak ngobrol sama tetangganya, sama temennya. Hatta megang tasbih nggak boleh. Ibadah ditutup dengan ibadah, bisa jadi itu kotor. Ini kita seakan-akan kayaknya bener banget gitu, dengerin khatib tapi astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi Muhammad, salah, itu bukan tempatnya buat sholawat, tempatnya dengerin apa yang disampaikan sama khatib. Begitu juga nih kita, kan ada anak majelis, guru lagi ngajar, lagi nerangin, dia malah kan chatting sama temennya, padahal di samping dia. Ntar kita pulang ngewedang dulu ya. Masya Allah, gurunya lagi nerangin, dia masih chattingan, dia buka Facebook, dia buka ini, sibuk dengan dirinya, tapi nggak sibuk dengan yang di hadapan dia. Nah ini orang kayak begini banyak kayak begitu, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka dia nggak dapat apa-apa. Orang yang menyibukkan dirinya, tidak menyibukkan mendengarkan apa yang disampaikan khatib, maka dia nggak dapat apa-apa. Sholat mah sholat, sah sholatnya, tapi nggak ada nilai, nggak ada pahala. Apa itu yang kita dapat? Ya kayak begitu tuh, kayak cipta kerja mah kerja tapi nggak digaji. Ya pantas mereka pada demo, kerja kita itu masih mending, udah kerja digaji cuma nggak dapat pesangon doang, masih mending. Tapi Allah lebih parah lagi kepada seorang hamba yang kalau khatib lagi dia berbicara, dia ikut bicara atau sibuk dengan yang lainnya, maka dia nggak dikasih pesangon sama Allah, nggak ada nilainya. Itu lebih parah lagi kalau persidangan Allah nanti di akhirat. Mahkamah Allah yang lebih dahsyat daripada mahkamahnya manusia. Anggota DPR, anggota MPR, presiden, legislatif, yudikatif, semuanya nggak ada apa-apanya ketimbang nanti mahkamah di hadapan Allah. Makanya banyak orang di sholat sibuk dengan HP-nya sambil browsing. Dia pikir browsingnya bermanfaat. Padilah keutamaan sedekah, dia browsing, dia baca. Khotib ngomong, dia baca browsingan. Nah ini orang yang nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka orang tersebut nol, nggak bakalan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kata Nabi? Kana lahu bikulli khatwati amalu sanati ajru siyamiha wa qiyamiha. Dia akan mendapatkan yang mandi, yang berangkat pagi-pagi, dia jalan kaki tidak berkendaraan, dia mendengarkan mendengarkan khatib ketika dia bicara, dia mendapatkan setiap langkah kakinya adalah amal kebaikan sanah 1 tahun dicatat sama Allah. 1 tahun ngapain aja, pahala apa aja? Ajrus siyamiha, pahala puasa dia, puasa berdiri atau puasa melakukan ibadahnya dia dicatat di saat itu 1 langkah. 1 langkah kaki dicatat ibadah 1 tahun ibadah. Masya Allah, berapa langkah kaki kita? Nggak ada yang ngitungin, males ngitungin kaki kita. Nggak ada tuh menghitungin kaki kita. Tapi malaikat siap mencatat hamba-hambanya yang melangkah dari rumah menuju masjid, menghadiri sholat Jumat, mendengarkan khatib, tidak sibuk dengan dirinya, berjalan kaki. Gimana Ustaz kalau sekarang pakai motor? Ya udah, berarti kilometernya yang dicatat. Malaikat tahu, malaikat juga paham. Jangan bos Grab doang. Kalau udah dapat 4.000 km nanti dapat 300.000 per bulannya. Belakang motornya ditulis Shopee. Kayak begitu.
Malaikat juga lebih paham kayak begitu. Iklan yang udah dibawa oleh Nabi Muhammad, ini kan iklan. Selama ini yang diajarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, keutamaan-keutamaan, itu kan iklan. Iklan-iklannya yang disampaikan sama guru-guru kalian, sama ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, itu beliau adalah mengiklankan keutamaan ini supaya umat tuh semangat. Jangan kita sebelah pihak doang. Kalau duit semangatnya Masya Allah, kalau amplok semangatnya Masya Allah. Belum qomat, belum sholat udah jogrok di situ, udah datang duluan, tahlil isanya kapan dia? Tahu-tahu udah di situ aja. Ngejar apaan tuh? Makanan, minuman, amplok, ngejar apaan coba kalau kita lihat? Kenapa nggak duluin sholat dulu? Kenapa nggak ajarin kepada jamaah sholat berjamaah dulu, habis itu tahlil, habis itu ini dan sebagainya. Ini yang gua isanya di mana dia? Aku tanya di Mekah. Kalau dia majdub, kalau dia wali. Kayaknya di antara keutamaan-keutamaannya sholat Jumat itu ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keutamaan, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, Allah jaga kita, keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Ya Allah, kuatkan hati kami, ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah, kuatkan Islam kami, ya Allah, karena tidak ada penjagaan sebaik-baiknya penjagaan dari Engkau ya Rabb. Anta Razzaq, Engkau yang ngatur rizki kami, Engkau yang mengatur segala-gala kehidupan kami. Kami serahkan, fatawakal ilallah, kami berserah diri kepadamu ya Rabb. Apapun cobaan, apapun peristiwa, apapun keadaan yang terjadi di negeri kami atau di dalam keluarga kami ya Rabb, kami serahkan kepadamu. Ini semua takdirmu, ini semua ketentuanmu, ini semua bagianmu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya